Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Zainal, NIM 19030300069. Kelas B semester 5 jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang berjudul Sosiologi Ekonomi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, dan saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Peran Pasar dan Konsumen dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakangnya. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, di sekitar kita terdapat banyak pasar yang memiliki berbagai macam jenis. Selain itu, pasar juga sangat berperan penting bagi manusia, karena di dalam pasar terdapat berbagai macam kebutuhan manusia sehari-hari. Namun sebelumnya, para pedagang dan pembeli berinteraksi di pasar. Pasar tersebut harus memenuhi syarat-syarat berdirinya pasar, karena itu akan menentukan jenis pasar apa yang akan terbentuk. Oleh karena itu, di dalam makalah ini akan membahas tentang pasar yang meliputi pengertian peran pasar serta perspektif sosiologi. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah tugas penting bagi para pemasar. Para pemasar mencoba memahami perilaku pembelian konsumen agar mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumennya. Tetapi bagaimana juga ketidakpuasan konsumen sangat tinggi tertentu masih akan ada. Beberapa pemasaran masih belum menetapkan konsep pemasaran, sehingga mereka tidak berorientasi pada konsumen dan tidak memandang kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Baik, di sini rumusan masalahnya yang saya angkat adalah: pertama, apa pengertian pasar dan perilaku konsumen? Yang kedua, faktor penyebab terjadinya perilaku konsumen, dan yang ketiga adalah peran pasar. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian pasar dan perilaku konsumen. A. Pengertian pasar. Pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli berbagai produk dan jasa. Pasar juga didefinisikan sebagai serangkaian sistem dan tidak hanya sebatas tempat, di mana sistem tersebut mampu mengatur kepentingan antara pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. Sistem tersebut dijadikan sebagai aturan dari berbagai segmen, termasuk semua pihak-pihak yang terkait, di antaranya pihak penjual dan pihak pembeli. Pasar dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu pasar produksi dan pasar komoditas. Pasar produksi merupakan keseluruhan dari penawaran serta permintaan berbagai faktor produksi yang terjadi, di antaranya perusahaan dengan para pemilik dari faktor produksi di dalam suatu daerah maupun wilayah. Sedangkan pasar komoditas adalah bentuk interaksi dalam penentuan jumlah serta harga komoditas yang dilakukan, di antaranya pembeli dan penjual. B. Pengertian perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Killer, pada tahun 2008, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Angel, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumensian, dan penghabisan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan. Dari beberapa pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhan, baik untuk menggunakan konsumsi maupun menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan keputusan yang menyusul. Kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kotler 2008, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam, yaitu perilaku konsumen, yaitu faktor budaya, subbudaya, dan
kelas sosial merupakan hal yang sangat penting dalam perilaku pembelian. Pertama, budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai-nilai persepsi, preferensi, dan perilaku keluarga, serta lembaga-lembaga penting lainnya. Anak-anak yang dibesarkan di Amerika Serikat mendapatkan nilai-nilai berikut: presentasi dan keberhasilan aktivitas, efisiensi dan kepraktisan, kemajuan, kenikmatan materi, individualisme, kebebasan, kenikmatan ekstral, humanisme, dan berjiwa muda. Yang kedua, sub-budaya. Masing-masing budaya terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dari sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya yang memberikan segmen pasar penting dan pemasaran saling merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, kelompok sosial. Pada dasarnya semua masyarakat memiliki strata sosial. Stratifikasi tersebut kadang-kadang terbentuk sistem kasta, di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Yang keempat, faktor sosial. Sosial faktor budaya, perilaku seseorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang terhadapnya. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan ia telah menjadi objek penelitian yang luas. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Peran dan status. Seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya: keluarga, klub, organisasi. Kedudukan orang masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan status. Yang kelima yaitu faktor pribadi. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Usia dan tahap hidup siklus orang pembeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Mereka makan makanan baik selama setahun-tahun awal hidupnya, banyak ragam makanan selama tahun-tahun pertumbuhan dan kedewasaan, serta diet khusus selama tahun-tahun berikutnya. Selera orang-orang terhadap pakaian, perabot, dan rekreasi juga berhubungan dengan usia. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi pekerjaan seseorang juga dapat mempengaruhi pola konsumsinya. Di sini pemasaran berusaha mengidentifikasi kelompok profesi yang memiliki minat di atas rata-rata atas produk dan jasa mereka. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup mengembangkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Kepribadian dan konsep diri kepribadian biasanya dijelaskan dengan menggunakan ciri-ciri seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan bersosialisasi, bertahan hidup, dan kemampuan beradaptasi. Faktor psikologi. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap objek atau gagasan. Yang ketiga, peran pasar. Mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peran pasar dalam perekonomian bisa dibagi menjadi 4, yaitu: pertama, peran pasar bagi produsen. Pasar memiliki peran penting untuk menyalurkan barang
yang diproduksi produsen. Pasar juga menjadi tempat pembentukan harga serta harga keseimbangan pasar. Selain itu, pasar menjadi sarana bagi produsen untuk mengenalkan produknya. Adanya pasar membuat produsen bisa mengetahui dan menentukan targetnya konsumennya. Peran lain pasar bagi produsen ialah untuk mengatur kegiatan produksi serta beberapa jumlah barang dan persediaannya. Peran pasar bagi distribusi pasar juga berperan penting untuk para distributor, karena adanya pasar bisa memperlancar proses penyaluran barang atau jasa. Pasar juga membantu distribusi untuk mengetahui bagaimana cara menyalurkan barang atau jasa secara lebih efisien. Yang kedua, peran pasar bagi konsumen. Bagi konsumen, pasar sangatlah penting, karena dengan adanya pasar, konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar juga membantu konsumen dalam membandingkan harga, kualitas, serta barang yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, peran pasar bagi pemerintah. Bagi pemerintah, peran pasar menyandang peranan yang sangat penting. Pasar merupakan pergerak roda perekonomian suatu negara. Pasar ada untuk melindungi konsumen dan produsen, khususnya adalah penetapan kebijakan harga eceran tertinggi atau HIT. Adanya pasar juga membantu pemerintah dalam penetapan harga pasar untuk perlindungan produsen. Selain itu, pasar juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengatur peredaran barang dan penyejahteraan masyarakat. Demikian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua.